teman-teman semua, puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Untuk karena itu kita akan mulai ibadah kita akan satu pujian yaitu mengenalmu. Buka mataku, melihat karyamu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan kaki tanganmu tersambung. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku, lihat wajahmu, lihat hidupku, kaki tanganmu tersambung. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Teman-teman dan guru-guru sekolah minggu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mempertemukan kami kembali dalam ibadah online ini, Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, berkati ibadah ini dari awal pertama hingga akhirnya, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, berkati lidah bibirnya, berkati juga setiap hati kami supaya dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian I Love You Jesus. Jesus, deep down in my heart.
Deep down in my heart, think about you. Down, down, deep down in my heart, talk about you. Down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about you, down, down, deep down in my heart. Talk about you, down, down, deep down in my heart. Think about you, down, down, deep down in my heart. Talk about you, down, down, deep down in my heart. Puji Tuhan, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan angkat satu lagu pujian, yaitu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang marah dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang marah dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik sekolah minggu Antioquia.
Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita rendahkan diri, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan kerendahan hati kami ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami meminta urapan-Mu ya Bapa, Roh-Mu tercurah saat ini. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi bekal dan rema dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba sebagai pembawa firman diberkati, adik-adik yang mau mendengarkan pun diberkati. Kami bersuka cita lewat firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita firman Tuhannya itu tentang hal berdoa. Gitu. Ayo adik-adik di sini, siapa yang suka berdoa? Atau ada nggak ya yang nggak suka berdoa? Jangan ya Dik ya. Jadi harapannya kakak-kakak sekolah minggu itu berharap adik-adik di rumah, suka atau tidak suka, kapanpun waktunya tetaplah berdoa. Hari ini kakak mau kasih lihat nih. Tuhan Yesus juga berdoa loh. Lihat nih, ada di sini digambarkan bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Gitu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus juga memberikan banyak contoh tentang bagaimana berdoa. Oke, firman Tuhan hari ini adalah tentang hal berdoa yang diambil dari Matius 5 ayat 5 sampai 15. Hal berdoa. Apa sih doa itu? Coba, siapa yang tahu apa sih doa itu? Kalau menurut Kak Kris nih ya, doa itu adalah sesuatu hal yang Kak Grace pikirkan, yang Kak Grace rasakan, yang Kak Grace inginkan, yang Kak Grace mau Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, Tuhan berkenan atas doa itu. Kalau adik-adik di sini mungkin tahu ya, kalau saat ini Kak Grace-nya lagi sakit. Jadi salah satu hal yang paling sering Kak Grace doakan belakangan ini adalah, Tuhan sembuhkan aku dengan sakitku ini. Dan Kak Grace imani dan percaya Tuhan akan mengabulkan doanya. Nah, berdoa itu susah-susah gampang, tapi sebenarnya doa itu adalah proses di mana kita mau membangun komunikasi dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita mengucapkan sebenarnya apa yang mau kita doakan, apa yang mau kita sampaikan sama Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan udah tahu loh apa ada yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Tuhan itu sebenarnya sudah tahu banget. Tahu karena apa? Tuhan Yesus itu tahu kedalaman hati manusia. Nah, kali ini Kak Grace mau menjabarkan ayat dari firman Tuhan hari ini yang tadi dari Matius 6 ayat 5 sampai 14 tentang hal berdoa. Dalam berdoa, menurut Matius 6 itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Jadi berdoa itu nggak boleh sembarangan juga, nggak boleh sambil makan nih, sambil ngunyah-ngunyah. Tuhan Yesus, aku mau. No, itu tidak sopan. Terus sambil mandi, boleh berdoa, tapi kan tempatnya nggak pas ya, gitu. Sambil bercanda. Ayo teman-teman berdoa, ayo sambil gangguin temannya. Kalau di sekolah minggu, kakaknya udah bilang, ayo adik-adik kita berdoa. Terus masih ada yang suka begini, suka gangguin temannya. Itu tidak boleh. Atau pada saat kakak sekolah minggunya bilang begini, ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Adik-adiknya masih suka begini, ting, kintip temannya.
Itu namanya tidak fokus. Terus pada saat berdoa, ada lagi yang mengerjakan yang lain. Kakaknya guru sekolah minggu sudah bilang, ayo adik-adik kita berdoa. Dia masih coret-coret, masih gambar-gambar, masih merengek-merengek. Itu tidak boleh. Berdoa itu bagaimana Kak Grace? Gitu. Jadi berdoa itu adalah seperti ini. Berdoa itu adalah tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Hah? Tidak mencuri kemuliaan Tuhan itu gimana ya? Jadi, ketika berdoa, kita itu datang sama Tuhan. Kita dengan membawa diri kita apa adanya sama Tuhan. Berdoanya itu bukan karena, aku mau berdoa biar si temanku yang itu lihat aku orangnya rajin. Oh jangan. Aku mau berdoa supaya nanti papaku kasih hadiah. Tet. Aku mau berdoa supaya aku dibilang keren. Tet. Itu tidak baik. Jadi berdoa itu adalah kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kerendahan diri kita. Kita membawa apa adanya kita sama Tuhan. Siapa kita, bagaimana kita, dengan porsinya kita dengan hati yang tulus, dengan bagaimana adanya kita tanpa dibuat-buat, tanpa menginginkan supaya orang lain, bahkan mama papa lihat, tidak. Tapi kita mau yang lihat kita itu adalah Tuhan. Kita mau dilihat oleh Tuhan, bukan orang lain. Karena berdoa adalah antara aku dan Tuhan. Supaya Tuhan dengarnya itu doanya kita, maka kita tidak boleh siapa ya yang lihat aku berdoa? Dia lihat aku berdoa nggak? Bukan. Tapi Tuhan lihat aku berdoa nggak? Ketika kita menutup mata seperti ini, kita boleh merasakan adanya hadirat Tuhan dalam diri kita. Kita bisa membayangkan kita sedang ada dalam dekapan Tuhan. Kita lihat bahwa aku sedang berkomunikasi dengan Tuhan, gitu ya. Nah, karena ada juga dijelaskan dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Orang fasik itu salah satunya adalah orang yang munafik, orang yang melakukan sesuatu itu bukan karena tulus, tapi karena ada something. Adik-adik sekolah minggunya kan enggak. Adik-adik sekolah minggunya pasti berdoanya supaya Tuhan Yesus dengar, supaya Tuhan Yesusnya, Tuhan, aku mau berkomunikasi hanya kepadamu Tuhan. Jadi, ketika berdoa, fokuslah, usahakan itu hanya pembicaraan antara adik-adik sekolah minggu, kakak, dan juga Tuhan. Hanya antara kita, saya dan Tuhan. Bukan karena intervensi atau ingin dilihat orang lain. Oke? Sip ya? Terus berikutnya apa itu Kak? Bagaimana berdoa? Kita harus bagaimana? Menghormati Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 6 itu dikatakan bahwa ada itu, berdoalah masuk ke kamar, tutup pintu, berdoalah sendiri. Itu benar. Terus berdoa di tempat lain gak boleh? Ya enggak, berdoa di tempat lain tetap boleh. Di gereja boleh banget, di kamar boleh banget, berdoa sama mama papa di meja makan boleh banget, berdoa di ibadah padang boleh banget. Nah, yang kita harapkan di sini itu adalah kita tahu melihat situasi kapan dan di mana waktu berdoa yang tepat. Masa iya kita lagi main bola, sambil main bola berdoa, kan gak fokus. Terus masa iya kita sambil mengerjakan sesuatu, lagi sibuk berdoa, lagi nonton Cocomelon berdoa, lagi
sikat gigi, berdoa. Jadi ada waktu memang yang kita siapkan khusus hanya untuk berdoa sama Tuhan. Gitu. Kayak contohnya kayak mau dengarkan firman. Kita kan mau dengarkan firman. Kita doakan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita minta sama Tuhan. Kita siapkan hati, siapkan waktu dan pikiran dan tempatnya. Kita mau berdoa untuk kesembuhan, kesakitan. Kita kan mintanya, Tuhan Yesus sembuhkan aku, sehatkan aku. Kita mintanya sambil duduk, sambil fokus, dan di tempat yang tepat, tidak di sembarang tempat. Karena apa? Harapannya di sini adalah kita melayakkan Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita memberikan tempat yang layak untuk kita berbicara dengan Tuhan. Adik-adik kalau misalkan mau minta, ini deh mau ngajukan sesuatu sama mamanya, misalnya nih, mau minta hadiah, pastikan mintanya itu baik-baik, mintanya itu lihat mamanya lagi di ruang TV, cari waktu, kita bicaranya sambil duduk di ruang TV. Kan kalau mamanya sambil masak, terus digangguin merengek-rengek, mamanya marah kan? Marah gitu loh. Tapi Tuhan bukan marah ya. Dengan adanya kita berikan tempat yang tepat, kita berharap dalam hati kita imani, doa kita didengarkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Berikutnya lagi nih. Oh iya. Tidak bermulut manis. Jangan manis-manis. Bermulut manis itu artinya mengucapkan janji-janji. Mengucapkan sesuatu hal yang mengada-ada. Tuhan Yesus, kalau aku sembuh sakit, nanti aku begini, nanti aku begini. Tapi setelah sembuh sakitnya, tidak ditepati. Karena apa? Janjinya terlalu tinggi. Terlalu tinggi, jadi susah untuk dijangkau. Berdoa sama Tuhan itu bagaimana? Jujur. Adik-adik sekolah minggu itu maunya apa? Maunya Tuhan sembuhkan sakitnya. Minta sakitnya disembuhkan. Mau dapat juara di kelas, minta supaya dibimbing belajarnya. Mau liburan, minta supaya papa mamanya diberkati pekerjaannya. Mau makanan enak, minta papa mamanya supaya diberkati pekerjaannya. Jujur apa adanya. Apa yang adik-adik inginkan, pikirkan. Aduh, papa mamaku sering berantem di rumah. Didoakan sama Tuhan, minta sama Tuhan. Jadi bukan doanya itu bukan sesuatu hal atau kata-kata yang susah untuk ditepati. Tapi adik-adik menyampaikan sesuatu hal yang adik-adik rasakan dan imani bahwa itu yang menjadi kegelisahan yang ketika kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesusnya mendengarkan. Sampaikanlah doa-doa kita dengan rendah hati, jujur dan terbuka kepada Tuhan, tanpa bertele-tele dan merujung kita mengucapkan janji-janji supaya dikabulkan. Kita nyogok Tuhan. Tuhan itu tidak perlu disogok. Kenapa? Karena Tuhan itu rendah hati. Tuhan itu lembut dan rendah hati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Udah, mengucap syukur, berkata jujur, sampaikan apa yang menjadi pikiran, keinginan, dan harapan itu dalam doa kepada Tuhan. Terus kemudian yang di paling akhir itu adalah nomor 4 itu, beriman dan percaya. Ketika adik-adik berdoa, dalam doa itu harus ada iman. Yakin kalau Tuhan akan mengabulkannya. Kalau Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi doa kita. Tapi tidak sembarang dikabulkan. Sebelum doa kita dikabulkan, kita harus melayakkan diri kita. Berdoanya itu terus. Nggak bisa cuma sehari, Tuhan Yesus aku mau begini, besoknya lupa berdoanya.
besoknya lagi lupa berdoanya. No, setiap hari membangun komunikasi dengan Tuhan. Setiap hari sampaikan permintaannya. Mau itu pagi, siang, sore, mau doanya sama terus tiap hari, tidak apa-apa. Sampaikan terus sama Tuhan. Dalam iman, ada dijelaskan dalam Alkitab Kolose 4 ayat 2 tentang bertekun. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jagalah itu artinya adalah doanya itu harus sering. Doanya itu harus intens. Tidak putus sekarang berdoa, besok enggak, besoknya iya, besok enggak boleh seperti itu. Setiap hari kita harus berdoa. Lalu ada lagi penjelasan terakhir itu tentang berdoa. Hal berdoa adalah sebelum kita minta doa, jangan lupa kita memohon pengampunan kepada Tuhan dan tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Kita minta pengampunan dan kita pun mengampuni orang lain. Jadi adik-adik di sini kalau ada kesal-kesal sama temennya mau berdoa, hilangkan kesalnya. Mau berdoa, tadi kesal sama mama papa, hilangkan, minta maaf dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku tadi kesal sama mama papa. Ampuni aku ya Tuhan untuk dosa-dosaku. Kiranya permintaanku tadi, doa-doaku tadi berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita mau meminta Tuhan kabulkan dosa kita, kita layakkan diri kita dengan tidak menyimpan kepahitan dan juga tidak menyimpan kesalahan atau kekesalan terhadap orang lain. Rajin-rajin berdoa, tidak ada waktu yang ditentukan atau waktu yang dibatasi untuk berdoa. Berdoa itu adalah tidak terbatas waktu. Yang harus kita perhatikan itu adalah isi doanya, bagaimana kita mau membangun komunikasinya dengan Tuhan. Di hatinya ada Tuhannya enggak? Kalau di hatinya enggak ada Tuhan, ntar doanya enggak sampai loh. Jadi percaya dan beriman bahwa oh ya, hatiku dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus di hatiku, aku yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doaku. Kiranya firman hari ini boleh memberkati kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan dalam firman Tuhan ini. Sampai ketemu lagi. Shalom dan oh iya, kita tutup dulu ibadah kita hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk lawatan dan juga penyertaan-Mu sepanjang firman Tuhan kami dengarkan. Ya Bapa, biarlah pelajaran tentang hal berdoa ini Bapa boleh berema dalam kehidupan kami masing-masing, baik kepada hamba sebagai penyampai firman hari ini Bapa dan juga kepada adik-adik yang mendengarkan firman hari ini Bapa. Biarlah Tuhan telinga yang mendengarkan firman ini boleh menyerap dan Bapa melakukan firman-Mu Bapa. Kami mau Bapa mengikuti Bapa, bagaimana cara berdoa, bagaimana hal berdoa ini dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami ingin Bapa, komunikasi kami kepadamu Bapa tidak hanya sebatas komunikasi, tapi kami ingin intim Bapa, kami ingin lebih intim lagi bersamamu ya Bapa. Karena hidup bersamamu Bapa, di situ ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang lain juga kepada kami Bapa. Jangan biarkan kami boleh menyimpan kesalahan dan juga kebencian terhadap orang lain. Kiranya kuduskan dan sucikan hati kami Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Oleh karena itu, marilah kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati ibadah ini, semoga dapat menjadi berkat bagi hidup kami ya Tuhan. Berkati firman Tuhan yang telah disampaikan agar dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat menerapkannya kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami. Berkati teman-teman sekolah minggu kami, teman-teman sekolah kami. Berkati papa mama, kakak adik kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami besok pada ibadah sekolah minggu ya Tuhan, dan pertemukan kami lagi di ibadah online berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Thank you, bye-bye, shalom.